Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak semuanya. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawi Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, jamaah sekalian, saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Surat Toha ayat yang ke-47. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, adik-adik, anak-anak, saya ingin sampaikan satu tema, yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Rasulullah menyatakan, inna awwala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mal ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla, al-Bukhari. Amal ibadah yang paling disukai dan dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan dengan istiqomah meskipun meningkatnya sedikit. Bukan sedikit yang penting istiqomah, tetapi istiqomah meningkatnya walaupun sedikit. Sebab kalau mengartikan yang penting istiqomah biar sedikit, kurang pas. Contohnya, Bapak Ibu tahun 2010 sholat duha 2 rakaat.
Sekarang udah 2025, masih 2 rakaat saja. Kok masih 2 rakaat saja? Kan saya yang penting istiqomah. Nah, berarti nggak meningkat-ningkat. Ya. Jadi istiqomahnya duha, walaupun meningkatnya kadang 4, kadang ke 6 dan seterusnya. Baca Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan. Siapa yang di bulan Ramadan ini dia kok nggak bisa mengatamkan Al-Quran meskipun sekali, yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa mengatamkan Al-Quran. Kenapa? Yuk, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Ya, kalau nggak diprogram, kalau nggak ditarget, saya harus menghatamkan, nggak sampai kiamat ya kita nggak hatam-hatam. Kalau nggak bisa hatam sekali, dicoba 2 kali. Ya. Insya Allah nanti yang 1 kalinya dapat. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165 ila akhir ayat. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah. Akan tetapi orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja amalan-amalan yang dicintai oleh Allah? Yang pertama, dan ini adalah amal yang menjadi penentu seseorang akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Apa? Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah SAW fi ma ma'nahu, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Ini adalah amal yang tertinggi dalam Islam, dan ini adalah yang mengantarkan seorang akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Rasulullah dalam sabdanya, siapapun yang ingin dicintai oleh Allah, dan inilah amalan yang hendaknya dia lakukan, dan inilah amalan yang mengantarkan ke surga. Wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Ini yang pertama. Ya, makanya Rasul menyatakan juga, man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maknanya mengisahkan, mentauhidkan Allah, maka baginya surga. Tapi barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya adalah neraka. Yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya yang kedua adalah yaitu birrul walidain. Birrul walidain ini artinya bukan hanya sekedar berbuat baik, berbakti pada orang tua, membahagiakan orang tua. Makanya di dalam surat 17 Al-Isra ayat 23-24 Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan, wajibkan kepada manusia agar beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Kemudian Allah perintahkan apa? Agar berbakti kepada orang tua, birrul walidain, berusaha membahagiakan orang tuanya. Dalam satu riwayat jelaskan, barang siapa seorang anak diberi kelebihan, kekayaan, kecukupan, bahkan berlimpah luas dalam kaitannya dengan dunia, kepandaian, kecerdasan, tetapi si anak tadi lupa dengan orang tuanya. Dia tidak ada upaya membahagiakan orang tuanya, tidak ada usaha berbakti pada orang tuanya, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, akan dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Yang ketiga, naudzubillah min dzalik, dia akan mati dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakaratul maut yang susah. Dan yang keempat, naudzubillah min dzalik, dia pun akan mendapatkan azab kubur. Maka kunci kebaikan, kesuksesan seseorang dalam kehidupan ini, dalam rumah tangga, salah satunya adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, yaitu berusaha membahagiakan orang tuanya. Yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan yang ini adalah hanya mau menjalankan ibadah bila sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kita boleh belajar dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama, syahabib kita, boleh saja. Tapi pastikan yang diajarkan benar tidak. Ada enggak tuntunan dari Rasulullah SAW? Karena
Allah dengan jelas tegas menyatakan ada 2 jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila ibadahnya betul-betul ikuti Rasulullah. Surat Ali Imran ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu maksudnya ikuti Rasul. Apa jaminan yang Allah berikan kepada kita? 2 jaminan, 2 garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila kehidupannya ini, ibadahnya, akhlaknya, rumah tangganya, mencari nafkah rezekinya, berusaha mengikuti contoh perilaku bisnisnya Rasulullah dan membina rumah tangga Rasulullah, dakwah dan jihadnya Rasulullah. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Apa jaminannya? Yang pertama, siapapun yang berusaha mengikuti Rasul, maka yuhibbukumullah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Gak ada yang amin nih? Gak ada yang amin nih? Lama banget sih, harus diapa-apain dulu. Saya ulangi, 2 jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila hidupnya mengikuti Rasulullah, ibadahnya mengikuti Rasulullah, akhlaknya, dakwah jihadnya, rumah tangganya dan lain sebagainya mengikuti Rasulullah, maka yang pertama yuhibbukumullah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Amin. Yang kedua, diampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang dicintai oleh Allah adalah yaitu as-sidqu, berlaku jujur. Boleh jamaah sekalian, Bapak Ibu, kita baca hadis Nabi untuk mengingatkan kita bahwa semuanya sangat penting sekali tentang kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal kadhiba, fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta ya. Jamaah sekalian, dalam sabda jelaskan sesungguhnya Allah, atau dengan bahasa yang lain, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin, gitu dong. Saya ulangi, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta, karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik, sebagai penutup kenang-kenangan dari saya dari Bekasi Jati Asih, yaitu satu doa. Doa ini manakala lebih-lebih di Ramadan ini kita lazimkan, insya Allah Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak, kehidupan kita akan jauh lebih baik. Setidak-tidaknya dengan yakin minta pertolongan kepada Allah, ketenangan hidup akan lebih kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia,
hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan, beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.